Saat ini, dunia sedang dibayangi oleh ketakutan tentang satu teori akan adanya senjata pemusnah massal yang diproduksi dalam berbagai bentuk dan wujud. Dalam strategi pertahanan yang digunakan oleh sebuah negara, umumnya mereka akan mengerahkan segala jenis kekuatan untuk melawan musuh dalam skala besar. Senjata pemusnah massal biasanya dikelompokkan dalam 4 kategori: senjata biologis, senjata kimia, senjata nuklir, dan senjata radiologis. Dan menurut berita, salah satu senjata pemusnah massal yang paling mengerikan adalah virus buatan yang dirancang dan diciptakan oleh komputer. Semua orang ketakutan dengan berita yang belum tentu benar ini. Hari ini, saya mau memberitahu bahwa senjata yang paling mematikan itu bukan virus atau nuklir, melainkan lidah kita sendiri. Ada nasihat dari salah satu orang bijak yang mengajarkan, jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Jangan bicara tentang kesehatanmu di hadapan orang yang terbaring sakit. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang yang lemah. Dan jangan bicara kebahagiaanmu di hadapan orang yang sedang bersedih. Jangan bicara kebebasanmu di hadapan orang yang dalam keadaan terpenjara. Jangan bicara tentang anakmu di hadapan orang yang sudah lama merindukan kehadiran seorang anak. Saudara, nasihat ini mengajarkan kita untuk terlebih dulu memiliki empati yang kuat sebelum berbicara, agar perkataan kita tidak melukai hati orang. Ada pengaruh yang kuat dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Saudara, ada salah satu celah psikologis yang selalu dimanfaatkan oleh para pembuat konten. Otak manusia akan mengiyakan satu informasi yang berulang kali masuk. Salah atau benar itu tidak penting. Yang penting adalah preview dan kata-kata di awal harus menarik dulu dan itu diulang-ulang. Itu kuncinya. Pengaruh dari kata-kata itu besar sekali, bahkan bisa sangat dahsyat. Bahkan ia bisa menjadi penyebab hidup atau matinya seseorang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata-kata bisa membentuk citra yang baik dari seseorang, bisa pula menghancurkannya. Kata-kata kita bisa membunuh karakter seseorang. Saat menjelang pemilihan umum, setiap tim pemenangan kandidat biasanya akan membentuk satu tim khusus untuk membentuk image yang baik dari masing-masing kandidat mereka. Lewat apa? Banyak hal. Salah satunya adalah promosi lewat kata-kata dan slogan. Kata-kata bisa juga menyebabkan kumpulan massa menjadi tenang dan simpatik, atau sebaliknya menjadi beringas dan brutal. Itu semua tergantung dari kata-kata orang yang sedang berorasi. Kalau kata-katanya menyejukkan, massa menjadi tenang. Tapi kalau kata-katanya berisi ujaran kebencian dan kemarahan, sudah pasti massa akan menjadi beringas dan brutal. Sekali lagi, terbukti ada kuasa dalam kata-kata. Kata-kata juga bisa membuat orang terseret masalah hukum. Kalau ada perkataan yang menyinggung perasaan seseorang, orang itu bisa melaporkan orang lain dengan pasal pencemaran nama baik. Hanya karena perkataan. Yang menarik dalam bisnis multi-level marketing, setiap kali mereka mengadakan briefing atau meeting, mereka selalu mengatakan, semangat pagi, selamat pagi. Walaupun meeting mereka diadakan jam 7 malam. Kenapa seperti itu? Karena kata semangat pagi, kata selamat pagi akan memberi dampak psikologis untuk membuat orang selalu bersemangat. Dan biasanya mereka juga akan diberikan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat oleh para motivator. Sekali lagi terbukti, ada kuasa, ada power dalam kata-kata. Banyak orang yang mengalami sakit bukan karena dipukul secara fisik, tapi karena mendapatkan kata-kata yang melecehkan. Verbal abuse. Dan itu lebih menyakitkan dibanding dipukul secara fisik. Karena sakit secara fisik bisa lebih cepat sembuh dibandingkan sakit hati. Sakit hati sangat susah untuk disembuhkan. Sampai-sampai ada judul lagu dangdut yang berjudul, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau boleh memilih, mana yang akan kita pilih? Berhadapan dengan musuh yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Pasti kita lebih memilih musuh yang kelihatan. Karena lebih mudah untuk dihadapi. Kita bisa mengatur strategi untuk mengalahkannya. Saudara, sekarang dunia sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Virus COVID-19. Semua orang berusaha menghindarinya. Virus yang tidak kelihatan.
Tahukah saudara, kata-kata yang menyakitkan itu mirip dengan virus COVID-19. Tidak kelihatan secara kasat mata, tapi bisa mematikan kalau terkena. The power of words. Ada kuasa dalam kata-kata. Perkataan yang kita ucapkan memiliki kemampuan untuk melukai atau menyembuhkan, membuka pikiran dan hati seseorang. Oleh karena itulah kita harus bijak memilih kata-kata yang akan kita ucapkan. Ada kisah yang menarik dalam Markus pasal 7 ayat 20-23. Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau kita baca semua pikiran-pikiran jahat yang timbul ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hati manusia itu pada dasarnya hanya berisi kejahatan semata-mata. Manusia tidak dapat berlaku baik tanpa kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga. Artinya, kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijak. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kita pasti senang jika berbicara dengan orang yang selalu membuat kita tenang dan bersuka cita dan penuh pengharapan. Kita biasanya tidak nyaman kalau berbicara dengan orang yang selalu berkata negatif, suka menjelekkan orang lain, dan membuat hati kita gusar dan gelisah. Kita menyebut orang seperti itu toxic person. Firman Tuhan memiliki sebutan khusus bagi orang yang tidak bisa menjaga perkataannya. Apa itu? Orang bebal. Amsal 18 ayat 6-7 berkata, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 31-37 berbicara tentang hujat terhadap Roh Kudus. Saat itu, orang Farisi menanyakan kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat? Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Lalu Yesus berkata, perhatikan baik-baik. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, hati manusia pada dasarnya jahat. Kalau kita rindu untuk bisa mengatakan perkataan yang selalu baik, kita harus terlebih dahulu mengizinkan Roh Kudus mengubah hati kita. Tanpa hati yang diperbaharui, tanpa hati yang bertobat, kata-kata yang kita ucapkan akan selalu menuntun kita kepada dosa. Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah engkau berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu
Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Saudara, kita pasti pernah mengalami penyesalan setelah kita mengatakan sesuatu kepada seseorang. Aduh, kenapa saya ngomong seperti itu ya? Aduh, saya menyesal sekali. Harusnya saya tidak bicara seperti itu. Saudara, kita harus berhati-hati karena kata-kata yang kita sudah ucapkan tidak bisa kita tarik kembali. Oleh karena itu, ada baiknya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Minta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita mampu berkata kata yang baik. Yakobus 3 ayat 1-12 membahas tentang dosa karena lidah. Lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, kalau tidak dikendalikan akan sangat berbahaya. Seperti halnya api yang kecil dapat membakar hutan yang besar, lidah pun bisa seperti api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Manusia dapat menjinakkan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar. Bahkan binatang laut sekalipun bisa ditaklukkan oleh manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Dan dengan lidah yang sama pula, kita bisa mengutuk manusia. Dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang sama keluar juga kutuk. Setiap kita hanya memiliki satu mulut. Untuk itu kita bisa memilih mau mengatakan berkat atau mengatakan kutuk. Dengan mulut yang sama kita bisa memuji. Dan dengan mulut yang sama juga kita bisa mencaci. Pilihan ada di tangan kita. Saudara, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang dusta. Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Matius 5 ayat 37 berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Melihat ayat ini, kita bisa tahu bahwa dusta berasal dari iblis. Bagaimana bisa? Karena Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis adalah bapa segala dusta. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pilihlah untuk berkata yang baik. Ucapkanlah berkat dan bukan kutuk agar hidup kita berkenan kepada Allah. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Saudara, lidah memang tidak bertulang, tapi lidah sangat mampu untuk menghancurkan hidup seseorang. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah menggunakan lidah kita. Ada seorang pasien bertanya kepada dokter, dok, bibir saya pecah-pecah dan hati saya berdebar-debar. Saya sakit apa ya dok? Dokter menjawab, oh itu gejala penyakit, lain di bibir, lain di hati. Saudara terkasih, dengan suasana yang mengelilingi kita, disadari atau tidak, akan mempengaruhi setiap orang yang bergaul dengan kita. Bukan hanya dengan perkataan kita, perbuatan kita, cara berpakaian kita, tingkah laku kita, bahkan raut wajah kita pun mempunyai satu pengaruh. Semua itu akan menjadi benih yang ditaburkan, yang kelak akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Itu akan menjadi satu mata rantai dalam hidup manusia yang meluas entah sampai kemana. Dan akhirnya akan menentukan apakah pengaruh yang kita bagikan itu akan membawa seorang ke surga atau malah berakhir di neraka. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Mari meminta Tuhan untuk memberikan kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru bagi orang yang letih lesu. Setiap pagi kita meminta Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Saat kita mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar suaranya dan merenungkan firman-Nya setiap hari, maka dengan sendirinya perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Pastikan kita memiliki mezbah doa setiap pagi. Banyak orang yang terbiasa mengumpat dengan perkataan kotor, bercanda tentang hal-hal yang kotor. Anak-anak muda suka mengatakan F-word dengan tanpa rasa bersalah. Kalau sudah menjadi kebiasaan berkata kotor, itu susah sekali untuk dihilangkan.
Firman Allah mengajarkan dalam Efesus 4 ayat 9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kolose 4 ayat 6 mengajarkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya membagikan pengalaman berdoa saya. Kalau pada suatu saat kita mengalami satu masa di mana kita tidak punya semangat lagi untuk melayani Tuhan, kegiatan rohani terasa jenuh dan membosankan, mari paksakan diri, berdiam sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Panggil nama Tuhan dan ucapkan beberapa ayat Alkitab dengan bersuara. Jangan dalam hati. Telinga kita akan mendengar setiap kata yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kita damai Tuhan. Dan kita akan kembali bersemangat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dalam saat teduh pribadi, biasakan berdoa dengan kata-kata yang terucap, bukan dalam hati. Itu sangat menguatkan iman. Kita akan kembali bersemangat. Amsal 6 ayat 16-19 mengatakan, ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa aja itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perhatikan 2 kalimat yang saya beri tanda. Lidah dusta dan saksi dusta. Saudara, perintah untuk jangan berdusta adalah hukum ke-9 dari 10 perintah Allah. Dan di kitab Amsal ini dipertegas kembali bahwa berdusta adalah salah satu perkara yang dibenci oleh Allah. Dan jangan berdusta. Orang yang bersaksi dusta dan pembohong sama-sama tidak akan luput dari hukuman. Mereka akan binasa. Tuhan memandang kebohongan itu sebagai satu dosa yang sangat serius. Alangkah sayangnya apabila kita tidak membunuh, kita tidak menyembah berhala, kita tidak pernah mencuri, kita tidak pernah menyiksa orang lain, tapi memiliki kebiasaan berbohong. Karena kita menganggap bahwa itu bukan dosa yang serius. Ada hal yang menarik. Apabila satu kebohongan itu sering disampaikan berulang-ulang, lama-lama itu akan dipercaya sebagai satu kebenaran. Jadi, hati-hati dengan kebohongan-kebohongan yang sering kita ucapkan. Kita tentu mengenal tokoh dongeng Pinocchio, sebuah boneka kayu yang kemudian menjadi hidup. Pinocchio terkenal hidungnya yang akan memanjang apabila ia berbohong. Ada banyak orang tua yang mengajarkan dongeng kepada anaknya tentang Pinocchio untuk tidak berbohong. Dengan memakai kisah Pinocchio ini, manusia memang selalu cenderung untuk berbohong. Ketika melakukan satu kesalahan atau dalam keadaan yang terdesak, manusia cenderung ingin terus berbohong. Bahkan anak-anak kecil pun sudah pintar berbohong tanpa perlu diajari. Dalih seperti berbohong demi kebaikan atau white lies sering dipakai sebagai alasan membenarkan sebuah kebohongan. Atau ada pula yang berkata bahwa mereka terpaksa berbohong demi menjaga keutuhan sebuah hubungan. Tidak ingin menyinggung perasaan orang lain dan alasan lainnya. Benarkah ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita untuk berbohong? Tentu saja tidak. Kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun tidak akan pernah benar di mata Tuhan. Sepanjang Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita akan menemukan begitu banyak ayat yang mengingatkan kita untuk tidak berkata bohong atau berdusta. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal itu secara langsung. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang yang memiliki kebiasaan berbohong, biasanya akan terus berbohong dan berbohong lagi. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongannya sebelumnya. Dan itu bisa fatal akibatnya. Karena akan membuat kita binasa kekal. Pembohong termasuk dalam kategori pendosa-pendosa yang disebutkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 27. Orang yang melakukan dusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang yang beranggapan bahwa berbohong adalah hal yang wajar. Membunuh jelas salah, mencuri lebih jelas itu salah.
Tapi berbohong kan wajar, biasa aja. Saudara, dosa tetaplah dosa. Tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Sekali lagi, jangan berdusta adalah hukum ke-9 dari 10 perintah Allah yang tidak boleh kita langgar. Ada hal yang menarik dari kejujuran. Seorang penipu sekalipun pasti mengharapkan orang lain akan jujur kepadanya. Betul nggak? Tidak ada orang yang mau ditipu kan? Dan yang menarik dari kebohongan adalah seorang pembohong sekalipun pasti akan kecewa, pasti dia akan marah jika ia dibohongi. Terdengar lucu, tapi itulah fakta yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun mau dibohongi, walaupun dia sendiri seorang pembohong. Amsal 13 ayat 3 dan 5 berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dan orang benar benci kepada dusta. Tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Saudara terkasih, kejujuran memang tidak selalu menyenangkan. Namun mengatakan atau mendengar kebohongan justru lebih menyakitkan. Ungkapkan hal sebenarnya sambil mengupayakan jalan keluar. Sedapat mungkin hindari berkata bohong untuk kondisi kesehatan dan hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang lebih penting adalah hidup kita menyenangkan hati Allah. Kalau saja kita seperti boneka Pinocchio yang hidungnya memanjang setiap kali berbohong, mungkin hidung kita sudah begitu panjang sekali. Tapi mungkin juga kita bisa lebih cepat bertobat kalau setiap kali kita berbohong, hidung kita memanjang. Jadi mau nggak mau, kita stop. Dan kita mulai belajar berkata dengan jujur. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa imannya. Imannya sangat teruji, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan berlimpah harta maupun dalam keadaan tidak punya apa-apa. Orang itu adalah Ayub. Ayub 1 ayat 6-8. Ada satu kisah menarik. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita perhatikan karakter Ayub yang disukai oleh Allah. Salah satunya adalah jujur. Allah begitu bangga dengan iman Ayub dan dia katakan di hadapan iblis. Mungkin kalau kita mau merasakan bagaimana bangganya Allah terhadap Ayub, kita bisa menganalogikan seorang ayah yang datang ke sekolah untuk melihat anaknya perform atau dalam acara wisuda. Dan ketika giliran anaknya yang tampil, apalagi kalau anaknya berprestasi dan mendapat award atau satu penghargaan, biasanya orang tua akan sangat bangga. Mungkin dia akan bilang ke orang yang di sebelahnya, itu anak saya loh, ya kan? Dengan rasa bangga. Dan mungkin tidak sampai di situ aja. Biasanya ayah akan bikin video, foto-foto, lalu share ke sosial media. Supaya orang tahu bahwa itu adalah anaknya. Ada rasa bangga akan prestasi anaknya. Allah begitu bangga dengan Ayub. Karena apa? Bukan karena harta dan pencapaian Ayub dalam dunia. Bukan. Tapi karena karakternya saleh dan jujur. Seperti halnya Tuhan senang dengan kejujuran Ayub. Kita pun senang bukan dengan orang yang jujur. Saudara, di dunia ini mudah mencari orang pintar. Banyak orang pintar di dunia ini. Tapi sulit sekali mencari orang yang jujur. Kita pun kalau mencari karyawan lebih senang yang jujur bukan? Saat Ayub begitu menderita kesakitan dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya. Dan itu sampai membuat Ayub harus memakai beling untuk menggaruk-garuk badannya. Ayub sangat menderita kesakitan. Tetapi dalam penderitaan Ayub yang begitu hebat, Ayub membuktikan karakternya tidak berubah sama sekali. Perhatikan Ayub pasal 2 ayat 9. Istri Ayub berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa jawab Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima sesuatu yang buruk? Perhatikan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itulah teladan Ayub yang bisa kita tiru. Iman Ayub yang teruji membuat akhir hidupnya happy ending. Saudara,
Kalau kita mau hidup kita berakhir dengan happy ending, kita harus saleh, jujur, dan menjaga mulut kita dengan baik. Jangan mengutuki Allah dan sesama, apapun keadaan kita. Ada satu tokoh terkenal bernama Warren Buffett. Beliau adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis yang terkenal asal Amerika Serikat. Dia adalah investor saham tersukses dan salah satu orang terkaya di dunia. Saya sangat kagum dengan Warren Buffett. Bukan karena dia orang yang kaya raya, tapi karena kesederhanaan dan kedermawanannya. Dia sangat murah hati. Dia tidak pernah mengganti rumahnya yang lama. Mobilnya tetap sama. Hidupnya sehari-hari pun sangat sederhana dan bersahaja. Karena sebagian besar kekayaannya adalah untuk kegiatan sosial. Ada hal menarik yang mau saya share tentang Pak Buffett ini. Kalau dia mau mencari karyawan untuk perusahaannya, dia akan mengajukan 3 syarat. Syarat pertama, orang itu harus memiliki integritas. Orang itu harus cerdas, dan syarat ketiga, orang itu harus memiliki semangat yang tinggi. Dari 3 syarat ini, yang menjadi patokan awal baginya adalah yang nomor 1. Apa itu? Integritas. Apa itu integritas? Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki komitmen teguh, bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Kalau nomor 1 ini tidak terpenuhi, sekalipun itu orang pintar dan memiliki semangat tinggi, dia akan menolak untuk menerima karyawan seperti itu. Syaratnya bagi dia yang utama adalah memiliki integritas. Kalau seorang pemilik perusahaan di dunia saja mencari karyawannya dengan syarat utama memiliki integritas, apalagi kerajaan sorga, Tuhan mencari orang yang memiliki integritas penuh, yang imannya tidak bisa dibeli dalam keadaan apapun. Integritas adalah dasar dari sebuah karakter terpenting dalam diri setiap orang percaya. Memang tidak mudah untuk memilikinya. Integritas bicara tentang kesetiaan, kejujuran, dan komitmen yang tinggi. Dan ingat saudara, yang kita bawa ke sorga nanti bukan harta kita, melainkan karakter kita. Imamat pasal 19 ayat 16 berkata, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan." Saudara, Tuhan melarang kita bergosip. Kalau kita sempat mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain, alangkah baiknya kalau kita mulai stop dan tidak melakukannya lagi. Kenapa? Karena Tuhan melarang kita bergosip. Doa dan ibadah kita akan sia-sia kalau kita selalu bergosip kanan kiri. Ada kalimat yang lucu. Kalau kita titip uang, kemungkinan uang kita bisa berkurang. Tapi kalau kita titip kata, kemungkinan kata-kata kita bisa dilebih-lebihkan. Itulah gosip. Semakin digosok akan semakin sip. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang suka bergosip dengan tetangga-tetangganya. Dan dia merasa menyesal setelah berkata tidak benar tentang orang itu. Kemudian dia bertanya kepada orang bijak, apa yang harus saya lakukan agar saya dimaafkan? Lalu orang bijak itu memberi nasihat, kamu pergi mencabut bulu-bulu angsa dan tempelkan bulu-bulu itu di depan setiap pintu rumah tetangga yang sudah kamu gosipkan. Lalu dia melakukan tepat seperti yang disuruh. Dan karena begitu banyak orang yang sudah dia gosipkan, dia harus mengerjakan itu semalaman. Dan keesokan paginya, dia kembali lagi ke orang bijak tadi dan bertanya, aku sudah menempelkan bulu-bulu angsa itu. Apakah sekarang aku sudah dimaafkan? Orang bijak itu menjawab, belum. Karena masih ada satu hal lagi yang harus kamu kerjakan. Apa itu? Kamu harus kembali lagi ke setiap rumah tadi untuk mengambil bulu-bulu angsa yang tadi kamu sudah tempelkan. Orang itu terkejut. Mana mungkin bulu-bulu itu masih ada di sana? Sudah pasti hilang terbang di bawah angin. Lalu orang bijak itu tersenyum. Dia berkata, betul katamu, itu sama dengan setiap gosip yang sudah kamu ucapkan. Tidak akan bisa kembali lagi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah stop kebiasaan bergosip dan mulailah berkata benar tentang orang lain. Saudara, daripada kita sibuk menyebarkan fitnah dan gosip, lebih baik kita sibuk menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Ada tips dari Rasul Paulus tentang cara menghentikan kebiasaan bergosip yang tidak baik. Terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas.
Jadi saudara, tips untuk menghindari kebiasaan bergosip adalah tidak bermalas-malasan, tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Sibukkan diri dalam mencari jiwa bagi Tuhan. Sibukkan diri membaca firman dan buku-buku yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Dengan melakukan itu semua, otomatis kita tidak punya waktu lagi untuk bergosip yang mendatangkan dosa. Tips lainnya adalah untuk menghilangkan kebiasaan bergosip adalah stay hydrated. Apa itu? Banyak-banyaklah minum air putih. Selain baik untuk kesehatan kita, memperlancar aliran darah, dengan banyak minum air putih, kita akan sibuk bolak-balik buang air kecil. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk bergosip. Ini mungkin bisa kita lakukan. Saudara terkasih, kalau kita rindu setiap ucapan yang keluar dari mulut kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, kita harus mengizinkan Tuhan merubah hati kita terlebih dahulu. Hanya Roh Kudus yang sanggup merubah hati kita. Dan Roh Kudus hanya akan bekerja kalau kita mengizinkannya berdaulat atas hidup kita. Meminta kuasa Tuhan untuk membuang semua kebiasaan buruk kita, termasuk berdusta dan bergosip. Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31 menceritakan satu peristiwa di malam sebelum Yesus ditangkap. Saat perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Dan tampillah Petrus dengan begitu yakin berkata, "Guru, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tapi apa yang terjadi? Saat Yesus benar-benar ditangkap, Petrus langsung berdusta dan berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus, bahkan menyangkalnya sampai 3 kali. Kenapa Petrus begitu mudah berubah kata-katanya? Dari yang begitu yakin akan setia, tapi begitu ada kesusahan, dia dengan mudahnya menyangkal Yesus. Peristiwa itu hanya berselang 1 hari saja. Jawabannya adalah karena hati Petrus belum diubahkan sepenuhnya. Tapi setelah Yesus bangkit dan menemui Petrus kembali, hati Petrus diubahkan. Dan Petrus tampil kembali, tapi menjadi pribadi yang berbeda. Dia penuh keberanian memberitakan Injil tanpa rasa takut sedikit pun. Dan di akhir hidupnya, Petrus mati dalam keadaan memuliakan Allah. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 21 ayat 19. Petrus yang penakut dan mudah berbohong berubah menjadi Petrus yang pemberani. Dan itu terjadi saat hatinya telah diubahkan sepenuhnya oleh Allah. Peristiwa penyangkalan Petrus mengingatkan kita tentang 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, mudah bagi kita untuk hidup dalam iman dan memuji Tuhan saat keadaan kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Kualitas iman kita akan benar-benar teruji saat kita terdesak dan nyawa kita terancam. Kalau saat itu terjadi dan hati kita belum diubahkan, maka kemungkinan besar kita pun akan mudah menyangkal Yesus seperti yang Petrus lakukan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, saat Yesus disiksa, diludahi dan dipermalukan, setan pun berusaha ingin membuat Yesus melawan dan marah. Agar Yesus berdosa lewat perkataannya. Dan dengan itu, iblis berharap Yesus akan gagal menjalankan misi penyelamatannya. Tapi dalam penderitaannya yang begitu luar biasa, Yesus tetap diam. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Kenapa? Karena hati Yesus memang tidak ada kejahatan sama sekali. Hati Yesus penuh dengan kasih. Saudara, setiap perkataan meluap dari hati. Kalau hati kita benar di hadapan Allah, otomatis perkataan kita juga benar. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita akan mampu berkata baik kalau ada firman Allah dalam hati kita. Kata-kata yang kita ucapkan akan selalu penuh berkat dan pengajaran yang baik yang akan membangkitkan iman orang yang mendengarnya. Mungkin banyak orang berkata, saya tidak pernah menyangkal Yesus. Tapi kalau kita sering mengatakan hal yang sia-sia, berbohong, dan terlibat dalam percakapan dan lelucon-lelucon kotor, kita tidak jujur dalam bekerja, bahkan dalam bertransaksi dengan orang lain, maka secara tidak langsung kita sedang terang-terangan mempermalukan dan menyangkal Tuhan di hadapan manusia.
Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, setiap kita pasti mau memiliki teman yang baik, bukan? Teman yang akan membuat kita nyaman menjadi diri sendiri. Di depan mereka, kita tidak perlu berpura-pura terlihat sempurna. Kita bisa menjadi diri kita apa adanya dengan mereka. Mereka akan bahagia saat melihat kita bahagia. Mereka siap meluangkan waktu dengan kita saat kita membutuhkannya. Mereka akan menegur dengan kasih saat kita salah, walaupun mungkin menyakitkan. Mereka tidak akan menjelekkan kita di belakang kita. Mereka tidak akan meninggalkan kita pada saat kita terpuruk. Berada di dekat mereka, kita merasa bersemangat, optimis, tenang, dan bahagia. Apakah saudara sudah menemukan teman yang seperti itu? Kalau belum, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jadilah teman yang baik bagi orang lain. Matius pasal 23 ayat 13 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara terkasih, iblis akan terus menggoda kita untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Kita tidak akan sanggup bertahan tanpa kuasa Tuhan, apalagi keadaan dunia saat ini sangat susah. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Iman kita sedang diuji. Iman kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Keadaan ekonomi yang memburuk karena pandemi akan sangat mudah membuat iman kita menjadi goyah. Mari mendekat kepada Tuhan agar kita mampu untuk tetap hidup dalam kesalehan dan kejujuran. Milikilah integritas yang baik sebagai anak Tuhan agar kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Buang semua kemunafikan dan mari hidup dalam kemurnian iman. Jangan pernah tukar iman kita dengan apapun seberapa menggiurkannya itu. Hiduplah dengan bijaksana dan sederhana. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Allah telah berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Jaga baik-baik nama Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita, agar nama Tuhan tidak dihujat dan hidup kita boleh menjadi pintu bagi orang mengenal Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan bukan cacian. Orang tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani, tapi Allah bisa terlihat lewat kehidupan anak-anaknya yang berlaku baik dan jujur. Matius 12 ayat 37 sekali lagi berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, karena ucapanmu menentukan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kami untuk berhati-hati sebelum kami berkata. Tuhan, hati kami begitu jahat, pikiran kami begitu jahat. Ampuni kami Bapa, beri kami kuasa Roh Kudus, kuasai kami, berdaulatlah dalam hidup kami, agar apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan hidup kami menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Tapi biarlah kehidupan kami boleh menjadi pintu bagi orang mengenal Tuhan. Bapa, ampuni kami jika perkataan kami suka bergosip dan berkata hal yang tidak baik. Ampuni kami Bapa. Untuk selanjutnya, berikan kemampuan kami untuk selalu berkata baik, berpikir baik, dan berlaku baik. Demi nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.